Halo kamu, selamat datang kembali di Queen of Pentacles Tarot. Buat kamu yang baru pertama kali mampir ke sini, semoga kamu merasa nyaman. Dan buat kamu yang sudah sering menemani aku membaca energi dari kartu-kartu ini, terima kasih karena masih terus kembali dan menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Reading kali ini punya energi yang cukup menarik, karena kita akan membahas sesuatu yang mungkin belum terjadi secara nyata di depan mata kamu. Belum ada pertemuannya, belum ada percakapan langsungnya. Bahkan mungkin kamu sendiri belum tahu siapa orangnya. Tapi anehnya, dari energi yang muncul, nama kamu seperti sudah lebih dulu berjalan dan sampai ke telinga seseorang. Dan sosok ini bukan orang sembarangan. Ada energi kemapanan, posisi, pencapaian, atau seseorang yang hidupnya sudah cukup stabil. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa seperti sedang berada di masa yang agak sepi, kamu merasa hidup kamu belum bergerak kemana-mana, atau kamu sempat bertanya dalam hati, sebenarnya ada nggak sih sesuatu yang sedang dipersiapkan buat aku? Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi. Bisa saja ada proses yang belum kamu lihat, ada percakapan yang tidak kamu dengar, atau ada seseorang yang mulai mengetahui tentang kamu, bahkan sebelum kalian bertemu. Dan kalau kamu sedang punya satu pertanyaan yang terasa mengganjal banget di hati, mungkin tentang seseorang, hubungan, pekerjaan, keputusan, atau situasi yang membuat kamu terus kepikiran, aku juga sedang membuka personal reading khusus hanya untuk 5 orang tercepat. Untuk satu pertanyaan hanya Rp35.000. Kalau kamu merasa memang sedang butuh reading yang lebih personal dan spesifik untuk situasi kamu sendiri, kamu bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di video ini. Tapi cukup ambil kalau memang kamu merasa perlu. Ya, karena reading general seperti ini tetap tidak bisa menggantikan reading yang benar-benar melihat energi dan pertanyaan kamu secara pribadi. Seperti biasa, reading ini bersifat hiburan dan refleksi. Ambil yang terasa sesuai dengan situasi kamu dan tinggalkan bagian yang memang tidak terasa nyambung. Dan sebelum kita mulai, aku juga mau minta satu bantuan kecil dari kamu. Kalau kamu menikmati reading-reading di Queen of Pentacles Tarot dan kamu ingin channel ini terus berkembang dengan pesat, bantu aku ramaikan kolom komentar. Kamu boleh tulis apa saja yang masih berhubungan dengan reading ini. Bisa tulis bagian mana yang paling relate, bagaimana kondisi kamu sekarang, apakah kamu pernah mengalami nama kamu lebih dulu, dikenal seseorang sebelum kalian bertemu, atau cukup tulis, aku siap menyambut pertemuan baik. Semakin banyak kamu ikut berpartisipasi di kolom komentar, semakin besar juga dukungan kamu supaya video-video Queen of Pentacles Tarot bisa menjangkau lebih banyak orang. Jadi jangan cuma jadi penonton diam-diam, ya? Aku pengen tahu kamu ada di sini, aku pengen baca cerita kamu, dan sebisa mungkin kita bikin kolom komentar Queen of Pentacles Tarot jadi tempat yang hidup dan hangat. Sekarang coba duduk dengan nyaman. Dengarkan reading ini pelan-pelan, dan kita lihat bersama-sama, karena judul kita hari ini cukup bikin penasaran. Ada pertemuan yang belum terjadi, tapi namamu sudah lebih dulu sampai pada orang kaya ini. Siapa sosok ini? Dari mana dia mendengar tentang kamu? Kenapa justru nama kamu yang sampai lebih dulu kepadanya? Dan yang paling menarik, apa yang mungkin terjadi ketika akhirnya kalian benar-benar dipertemukan? Kita mulai readingnya sekarang. Kartu pertama kita adalah Three of Pentacles. Dan menurutku, ini adalah salah satu kartu terpenting dalam reading kali ini. Kenapa? Karena Three of Pentacles berbicara tentang lingkungan, kerjasama, jaringan, orang-orang yang saling mengenal, rekomendasi, reputasi, kemampuan, dan bagaimana seseorang melihat kualitas seseorang melalui hasil atau cerita dari pihak lain. Jadi kalau judul reading ini mengatakan bahwa ada pertemuan yang belum terjadi, tetapi namamu sudah sampai lebih dulu, Three of Pentacles seperti menjadi jawaban mengenai bagaimana namamu bisa sampai ke sana. Kemungkinan besar bukan karena kamu datang sendiri memperkenalkan diri. Bukan kamu yang mengejar perhatian.
Bahkan bukan kamu yang sengaja ingin membuat seseorang penasaran. Energinya justru menunjukkan ada orang lain yang membawa pembicaraan tentangmu. Bisa seseorang dari lingkungan pekerjaan, bisa teman, bisa kenalan, bisa seseorang yang pernah bekerja sama denganmu, bisa orang yang pernah melihat hasil kerjamu, bisa juga seseorang yang mengenal karakter atau kemampuanmu dan kemudian menyebut namamu dalam percakapan tertentu. Misalnya saja ada sebuah pembicaraan sederhana. Seseorang sedang membutuhkan orang dengan kemampuan tertentu. Lalu ada yang berkata, aku tahu satu orang. Dari situlah namamu mulai masuk. Awalnya mungkin hanya satu kalimat. Tetapi rupanya satu kalimat itu cukup untuk menimbulkan pertanyaan berikutnya. Siapa dia? Dia orangnya bagaimana? Bisa dipercaya nggak? Kerjanya seperti apa? Sekarang dia ada di mana? Dan tanpa kamu sadari, namamu mulai muncul berkali-kali dalam percakapan tersebut. Three of Pentacles juga membuatku merasa bahwa yang dibicarakan tentangmu bukan sekadar penampilan atau hal-hal permukaan. Ada sesuatu tentang kemampuanmu. Ada kualitas. Ada daya tahan. Ada pengalaman. Ada cara kerjamu. Ada sesuatu yang membuat orang lain merasa orang ini punya nilai. Menariknya lagi, energi Three of Pentacles biasanya bukan energi orang yang dipuji karena banyak bicara. Ini lebih seperti seseorang yang diperhatikan karena hasilnya terlihat. Jadi bisa saja selama ini kamu merasa biasa saja. Kamu bekerja, kamu menjalankan tanggung jawab, kamu mencoba melakukan yang terbaik. Kadang bahkan kamu merasa tidak ada yang memperhatikan. Ternyata justru dari proses-proses kecil itulah reputasimu terbentuk. Ada orang yang diam-diam melihat, ada yang mencatat, ada yang mengingat, dan pada suatu saat ketika muncul kesempatan, namamu menjadi salah satu nama yang disebut. Ini juga bisa terjadi di lingkungan yang sama sekali tidak kamu sangka. Kadang seseorang yang pernah bertemu denganmu, bertahun-tahun lalu masih mengingat satu hal kecil yang pernah kamu lakukan. Mungkin kamu pernah membantu. Mungkin kamu pernah menyelesaikan sebuah pekerjaan. Mungkin kamu pernah menunjukkan sikap baik ketika orang lain sedang kesulitan. Hal-hal seperti itu bisa bertahan lama dalam ingatan seseorang. Dan ketika dia bertemu dengan pihak lain yang membutuhkan seseorang dengan kualitas tertentu, nama yang muncul justru namamu. Makanya aku merasa reading ini bukan sekadar ada orang kaya memikirkan kamu. Bukan sesederhana itu. Ada sebuah alur, ada jalur manusia, ada koneksi sosial, ada jaringan yang sedang menyambungkan dua titik yang sebelumnya berjauhan. Kamu ada di satu sisi, sosok King of Wands ada di sisi lain, dan Three of Pentacles menjadi jembatannya. Aku juga menangkap energi bahwa beberapa dari kalian mungkin sedang berada di fase merasa kurang terlihat. Kamu mungkin bertanya, kapan sih usaha aku diperhatikan? Kapan kesempatan datang? Kok rasanya aku sudah bekerja lama, tetapi hasilnya belum sebesar yang aku harapkan? Kalau ini cocok, Three of Pentacles memberi pesan yang bagus. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kerja kerasmu tidak dilihat hanya karena belum ada hasil besar yang kelihatan. Kadang reputasi bekerja dalam diam. Seseorang mungkin memperhatikanmu tanpa memberitahu. Seseorang mungkin sudah merekomendasikanmu tanpa kamu tahu. Seseorang mungkin sudah mempertimbangkan namamu, sementara kamu masih merasa tidak ada yang berubah. Ada proses di belakang layar. Dan proses inilah yang nantinya akan membawa kita kepada King of Wands. Satu hal lagi yang kuat dari Three of Pentacles adalah soal validasi melalui orang lain. Artinya, ada kemungkinan orang kaya atau sosok mapan ini tidak mendengar tentangmu hanya dari satu sumber. Bisa jadi, dia mendengar namamu lebih dari sekali. Misalnya seseorang menyebut namamu. Beberapa waktu kemudian nama itu muncul lagi dari percakapan lain. Lalu dia mulai berpikir, kenapa nama orang ini muncul terus? Nah,
Dari sinilah rasa ingin tahu bisa tumbuh, bukan karena sesuatu yang dibuat-buat, tetapi karena informasi yang datang dari beberapa arah, mulai mengarah ke orang yang sama, yaitu kamu. Ada juga kemungkinan sosok ini sudah pernah melihat namamu secara tidak langsung. Bisa melalui media sosial, bisa melalui sebuah karya, bisa melalui pekerjaan, bisa melalui komunitas, bisa melalui informasi yang diberikan seseorang. Tetapi dia belum menghubungkan semuanya. Sampai akhirnya seseorang menjelaskan, oh, itu orang yang sama. Dan ketika dia menyadari semuanya berhubungan, ketertarikannya untuk mengetahui lebih jauh semakin besar. Three of Pentacles juga punya energi yang sangat realistis. Jadi aku tidak merasa seseorang ini langsung mengagumi tanpa alasan. Justru sebaliknya. Dia kemungkinan tipe yang ingin melihat bukti, mau tahu kualitas, mau tahu latar belakang, mau tahu cara seseorang membawa diri, mau tahu apakah seseorang konsisten atau hanya terlihat bagus dari luar. Dan menariknya, semakin banyak informasi yang dia dengar, semakin besar kemungkinan dia merasa kamu pantas diperhatikan. Untuk beberapa dari kalian, pembicaraan ini bisa berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis. Ada peluang, ada tawaran, ada kolaborasi, ada seseorang yang sedang mencari orang terpercaya, ada proyek, ada perubahan posisi, atau ada seseorang yang melihat kemampuanmu dan merasa, orang ini seharusnya berada di tempat yang lebih besar. Tetapi untuk kelompok lainnya, ini bisa masuk ke wilayah pribadi. Misalnya seseorang berada dalam lingkaran pertemanan tertentu dan mendengar cerita tentangmu. Awalnya biasa. Kemudian dia mulai penasaran. Kenapa orang-orang ngomongin dia? Apa memang seistimewa itu? Dan semakin dia mencari tahu, semakin sulit untuk menganggap namamu sekadar lewat. Ada semacam daya tarik yang muncul justru sebelum pertemuan terjadi. Itulah bagian unik reading ini. Biasanya kita bertemu seseorang dulu, baru muncul rasa ingin tahu. Tetapi dalam susunan kartu ini, urutannya seperti terbalik. Rasa ingin tahu datang lebih dulu. Pertemuan menyusul kemudian. Bahkan aku merasa beberapa dari kalian ketika akhirnya bertemu sosok ini, mungkin tidak sadar bahwa dia sudah tahu cukup banyak tentangmu. Kamu mungkin memperkenalkan diri dengan santai. Tetapi di kepalanya dia sudah berkata, akhirnya aku ketemu juga sama orang yang selama ini dibicarakan. Kamu mungkin menganggap itu pertemuan pertama. Bagi dia, energinya tidak terasa benar-benar seperti pertama kali, karena namamu sudah cukup lama ada di pikirannya. Dan sekarang mari kita lihat siapa sosok ini. Karena kartu kedua kita adalah kartu yang cukup kuat. Kartu kedua adalah King of Wands. Nah, begitu kartu ini muncul setelah Three of Pentacles, gambarnya menjadi jauh lebih jelas. King of Wands biasanya menunjukkan seseorang yang punya pengaruh. Dia bukan energi orang yang hanya duduk menunggu kehidupan datang. Ini seseorang yang aktif, punya keputusan, punya keberanian, punya arah, punya kepercayaan diri. Dan seringkali dia juga punya sesuatu yang dia bangun sendiri. Bisa bisnis, bisa karier, bisa reputasi, bisa jabatan, bisa jaringan, bisa lingkungan yang cukup luas. Kata orang kaya dalam judul tidak harus selalu diterjemahkan sebagai seseorang yang punya uang dalam jumlah fantastis. Walaupun bagi sebagian dari kalian memang bisa seperti itu. Tetapi King of Wands lebih luas daripada sekadar rekening. Ini energi seseorang yang punya daya, punya akses, punya relasi, punya kemampuan membuat keputusan, punya keberanian untuk mengambil langkah. Dan biasanya orang lain cukup memperhitungkan perkataannya. Kalau dia berkata, aku mau bertemu orang ini, orang-orang di sekitarnya kemungkinan akan mencoba mengatur jalannya. Kalau dia berkata, aku tertarik dengan ide ini, sesuatu bisa bergerak. Kalau dia berkata, coba cari tahu tentang orang itu, informasi bisa datang. Itulah kenapa energi sosok ini terasa cukup kuat.
Aku juga merasa dia bukan tipe yang gampang tertarik. King of Wands sudah melihat banyak orang, sudah bertemu berbagai karakter, sudah mendengar banyak janji. Jadi untuk membuat orang seperti ini berhenti sejenak dan bertanya, siapa orang ini? Biasanya memang ada sesuatu yang berbeda. Dan menurut kartu sebelumnya, perbedaannya bukan karena kamu sedang berusaha terlihat istimewa. Justru mungkin karena kamu tidak terlalu memaksakan diri untuk terlihat. Ada naturalitas. Ada cara kamu melakukan sesuatu. Ada kualitas yang terbentuk dari pengalaman. Ada prinsip yang kamu pegang. Dan ketika cerita itu sampai kepadanya, dia merasa ada sesuatu yang layak diperhatikan. Untuk sebagian kalian, orang ini mungkin lebih tua. Untuk sebagian lainnya, tidak harus. Tetapi dia memiliki energi dewasa. Dia terbiasa memimpin. Bahkan ketika masuk ke ruangan, kemungkinan auranya cukup terasa. Bukan karena dia harus berbicara keras, tetapi karena orang-orang tahu posisinya, ada wibawa, ada rasa percaya diri. Dan kadang orang seperti ini juga punya kebiasaan langsung menilai situasi dengan cepat. Dia melihat siapa yang serius, siapa yang hanya bicara, siapa yang punya isi, siapa yang mudah goyah. Menariknya, dia kemungkinan mendengar bahwa kamu bukan orang yang gampang dikendalikan. Ini penting. Karena King of Wands justru biasanya lebih tertarik pada seseorang yang punya pendirian. Dia tidak membutuhkan orang yang selalu berkata iya. Dia menghargai orang yang tahu apa yang sedang dilakukan. Jadi kalau selama ini kamu pernah dianggap terlalu tegas, terlalu mandiri, atau terlalu punya prinsip, justru mungkin karakter itu yang sampai kepadanya sebagai sesuatu yang positif. Ada kemungkinan orang yang menceritakanmu mengatakan, dia itu orangnya kuat. Atau kalau sudah kerja serius, dia nggak gampang menyerah. Dia punya prinsip. Dia pernah melewati banyak hal. Kalimat-kalimat seperti itu bisa membuat King of Wands tertarik. Karena dia sendiri memahami harga dari ketahanan. Orang yang sudah mencapai posisi tertentu, biasanya tahu bahwa keberhasilan tidak selalu datang dari keberuntungan. Ada jatuh bangun. Ada risiko. Ada keputusan yang salah. Ada penolakan, ada masa ketika semua harus dimulai lagi. Jadi ketika dia mendengar bahwa kamu juga sudah melalui jalan yang tidak mudah, tetapi tetap berdiri, muncul rasa hormat. Aku bahkan merasa sebelum rasa tertarik dalam arti personal, yang muncul lebih dulu adalah rasa respek. Dia merasa orang ini bukan sembarangan. Dan dari rasa respek itu, muncul keinginan untuk melihat sendiri. Apakah benar seperti yang mereka bilang? Ini membuatku merasa pertemuan nanti bisa terasa seperti seseorang sedang melakukan pengamatan, tetapi bukan dalam arti negatif. Dia hanya ingin memastikan. Dia mungkin memperhatikan cara kamu berbicara, cara kamu merespons, cara kamu memperlakukan orang lain, cara kamu membawa diri. Bahkan hal-hal kecil bisa dia lihat. Dan justru dalam situasi seperti itu, saran reading ini adalah jangan terlalu berusaha membuat kesan. Jadilah dirimu seperti biasanya. Karena kemungkinan besar yang membuat namamu sampai kepadanya justru versi dirimu yang alami. Kalau kamu tiba-tiba mencoba menjadi orang lain hanya demi terlihat bagus, itu malah bisa terasa tidak sama dengan cerita yang dia dengar. King of Wands juga memperlihatkan seseorang yang bisa bergerak cepat ketika sudah yakin. Awalnya mungkin dia mengamati. Tetapi begitu merasa, oke, orang ini menarik, dia bisa langsung mengambil langkah. Bisa meminta seseorang mempertemukan kalian, bisa menghubungi, bisa mengirim pesan, bisa membuat alasan yang masuk akal untuk membuka komunikasi, bisa menawarkan sesuatu. Ada kemungkinan pula dia tidak akan langsung menunjukkan semua niatnya. Dia akan mulai dari hal yang sederhana. Misalnya percakapan ringan, pertanyaan tentang pekerjaan,
pertanyaan tentang sebuah hal yang sedang kamu lakukan, atau pertemuan dalam konteks yang resmi. Tetapi di balik itu, ada rasa ingin tahu yang sebenarnya sudah lebih dulu tumbuh. Aku juga menangkap bahwa sosok ini terbiasa dikelilingi orang, tetapi justru itu membuatnya semakin selektif. Karena ketika seseorang sudah punya posisi, dia sadar tidak semua orang mendekat dengan niat yang sama. Ada yang memang tulus, ada yang membutuhkan sesuatu, ada yang sekadar ingin dekat karena status, ada yang ingin manfaat. Jadi dia belajar membaca karakter. Dan salah satu hal yang mungkin dia dengar tentangmu adalah kamu bukan orang yang gampang terkesan dengan status. Kamu mungkin tidak terlalu peduli siapa seseorang kalau sikapnya tidak baik. Dan anehnya, justru itu membuat dia penasaran. Karena banyak orang mungkin berusaha mencari perhatian King of Wands, sementara kamu bahkan belum mengenalnya. Bayangkan, di satu sisi, banyak orang mungkin ingin berada dekat dengan sosok ini, tetapi yang masuk ke pikirannya justru seseorang yang bahkan tidak sedang berusaha mendekat. Kamu, ini seperti situasi yang mengejar banyak, tetapi yang bikin penasaran malah orang yang diam. Dan menurutku, itu energi yang sangat kuat. Ada pula kemungkinan kalian berasal dari lingkungan berbeda. Beda profesi, beda lingkaran, beda kebiasaan, beda kota, atau bahkan beda tingkat sosial. Tetapi ada seseorang atau satu situasi yang menjadi penghubung. Inilah kenapa Three of Pentacles berada di depan King of Wands. Pertemuan ini tidak terjadi karena kebetulan yang tiba-tiba. Ada jaringan yang menyatukan. Seseorang mengenal seseorang, lalu orang itu mengenalmu, dan jalurnya bersambung, seolah-olah ada garis kecil yang selama ini belum kamu lihat. Dari dirimu menuju seseorang, dari seseorang menuju lingkungannya, dari lingkungannya menuju King of Wands, dan akhirnya nama itu sampai namamu. Untuk kalian yang suka melihat sisi spiritual dari kartu, kombinasi ini memang bisa terasa seperti sebuah jalur sedang disusun. Tetapi aku tetap ingin mengajak kalian berpijak pada kenyataan. Kadang sesuatu yang terasa seperti takdir sebenarnya bekerja melalui hal yang sangat sederhana. Pertemanan, pekerjaan, rekomendasi, percakapan, undangan, seseorang yang mengatakan satu nama pada waktu yang tepat. Jadi nggak harus selalu sesuatu yang besar atau dramatis. Justru, kehidupan sering mengubah arah melalui kejadian yang kelihatannya kecil. Dan sekarang kita masuk ke kartu ketiga. Kartu yang membawa gerakan. Kartu yang membawa berita. Kartu yang membawa rasa penasaran, yaitu kartu Page of Wands. Page of Wands setelah King of Wands membuat energinya seperti berubah dari aku sudah mendengar tentang orang ini menjadi aku ingin tahu lebih banyak. Ini fase ketika rasa penasaran mulai bergerak. Kalau King of Wands adalah sosoknya, Page of Wands bisa menjadi pesan, informasi, komunikasi awal, atau orang yang menjadi penghubung. Jadi sangat mungkin sebelum pertemuan benar-benar terjadi, ada sinyal kecil terlebih dahulu. Bisa pesan, bisa komentar, bisa seseorang tiba-tiba menanyakan sesuatu kepadamu, bisa undangan, bisa permintaan bertemu, bisa tawaran ngobrol, bisa seseorang yang sebelumnya jarang menghubungimu, tiba-tiba datang membawa informasi. Dan lucunya, awalnya mungkin kamu tidak menganggap itu sesuatu yang penting. Misalnya kamu mendapat pesan, "Hai, boleh ngobrol sebentar?" Atau, "Ada orang yang ingin kenalan." Atau, "Aku menyebut nama kamu kemarin." Atau, "Ada yang nanya tentang kamu." Nah, kalimat kecil seperti itulah yang mungkin menjadi pembuka. Page of Wands punya energi spontan, jadi komunikasinya bisa muncul ketika kamu tidak sedang menunggu. Mungkin saat kamu sedang sibuk dengan hal lain,
Mungkin saat kamu sudah melupakan satu urusan. Mungkin ketika fokusmu sedang bergeser. Tiba-tiba ada kabar. Dan setelah kabar itu datang, kamu baru menghubungkan titik-titiknya. Oh, jadi selama ini namaku sudah dibicarakan? Page of Wands juga bisa menunjukkan bahwa seseorang mencoba mencari tahu secara ringan terlebih dahulu. Bisa melihat media sosialmu, bisa bertanya ke kenalan, bisa melihat karya, bisa membaca sesuatu yang pernah kamu buat, bisa mendengar cerita. Belum tentu langsung menghubungi, tetapi rasa ingin tahunya sudah aktif. Dan aku merasa ada sesuatu yang membuat dia sedikit kaget. Mungkin ekspektasinya mengenai dirimu berbeda dengan yang dia temukan. Dia mungkin membayangkan seseorang dengan karakter tertentu. Tetapi setelah melihat lebih jauh, ternyata kamu berbeda. Lebih sederhana, lebih lucu, lebih hangat, lebih santai, atau justru lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Ada lapisan dirimu yang tidak terlihat dari cerita orang lain, dan itu justru membuat rasa penasaran semakin tinggi. Page of Wands juga menunjukkan energi awal yang belum sepenuhnya serius. Bukan berarti tidak penting, tetapi sesuatu masih dalam tahap pembukaan. Jadi jangan langsung menafsirkan satu pesan sebagai jawaban dari seluruh hidupmu. Biarkan proses berkembang. Kenali orangnya. Lihat tindakan, lihat konsistensi. Karena kadang rasa penasaran bisa kuat di awal, tetapi kualitas hubungan baru terlihat setelah waktu berjalan. Ini penting terutama jika reading ini masuk ke area percintaan. Kalau sosok mapan ini mulai mendekat, jangan hanya terpaku pada status atau kata-katanya. Lihat perilaku, karena orang yang benar-benar berniat baik akan menunjukkan keseriusan secara bertahap. Tidak hanya datang membawa cerita besar, tetapi juga hadir dengan konsistensi. Namun secara keseluruhan, Page of Wands di sini cukup positif. Ada rasa hidup kembali, ada kabar baru, ada sesuatu yang membuat hari-harimu tidak terlalu monoton. Kalau beberapa waktu terakhir kamu merasa kehidupan seperti berjalan begitu saja, kartu ini seperti membawa satu kejadian baru yang membuatmu berkata, "Loh, kok tiba-tiba begini?" Aku bahkan bisa membayangkan sebagian kalian menceritakan kepada teman, kamu tahu nggak siapa yang tiba-tiba menghubungi aku? Atau, aku baru tahu ternyata namaku sudah pernah disebut-sebut. Ada kejutan kecil, tetapi kejutan itu membuka cerita yang lebih besar. Yang menarik, Page of Wands juga bisa menunjukkan seseorang yang menjadi pembawa kabar. Mungkin ada orang lebih muda, atau orang yang energinya ceria, atau teman yang memang suka membawa cerita. Dia datang dan mengatakan sesuatu yang membuatmu penasaran. Misalnya, kemarin ada yang nanya kamu, "Loh?" Lalu kamu bertanya, "Siapa?" Dan dari situ, barulah kamu mendapat nama atau petunjuk tentang sosok King of Wands ini. Aku merasa percakapan seperti itu sangat mungkin terjadi. Sebelum kamu bertemu sosok utamanya, kamu mungkin justru mendengar tentang dia dari orang lain. Jadi terjadi pantulan. Dia mendengar tentangmu. Kamu kemudian mendengar tentang dia. Dua orang sama-sama belum bertemu, tetapi masing-masing mulai memiliki gambaran satu sama lain. Ini yang membuat judul reading ini terasa pas sekali. Pertemuannya belum terjadi, tetapi energi sebelum pertemuan itu sudah berjalan. Informasi berjalan, nama berjalan, cerita berjalan, rasa penasaran berjalan. Yang belum berjalan hanya langkah fisik untuk duduk dan bertemu. Page of Wands membuatku merasa jaraknya tidak terlalu jauh dalam arti proses. Bukan berarti harus terjadi besok atau minggu ini. Tetapi energinya sudah lebih dekat daripada sebelumnya. Ada kemungkinan sebuah pintu komunikasi segera terbuka. Aku juga mendapatkan kesan bahwa sosok King of Wands ini mungkin awalnya bertanya tentangmu dengan nada santai. Bukan, aku tertarik sama dia.
Mungkin dia lebih menjaga citra. Dia bisa mengatakan, dia kerja apa? Sekarang sibuk apa? Kenalnya dari mana? Orangnya bagaimana? Pertanyaan seolah-olah biasa, tetapi kenapa pertanyaannya banyak? Nah, disitulah Page of Wands berbicara. Ada rasa ingin tahu yang mulai berkembang, dan orang di sekitarnya mungkin mulai menyadari, kok dia nanya terus? Lucu juga kalau ternyata orang yang menjadi penghubung sudah lebih dulu memahami situasinya. Mungkin mereka bahkan sengaja tidak menceritakan semuanya, supaya pertemuan nanti berlangsung natural. Ada sedikit energi, biarkan mereka bertemu dulu. Aku juga merasa orang ini belum tentu mengenal seluruh masa lalumu. Dia hanya tahu bagian-bagian tertentu. Dan justru setelah pertemuan terjadi, barulah dia memahami kenapa kamu punya karakter seperti sekarang. Karena kartu terakhir kita sangat berat secara simbolis. Bukan berarti buruk, tetapi dia menjelaskan bahwa kamu bukan seseorang yang sampai di titik ini dengan jalan mulus. Kartu terakhir kita adalah Ten of Swords. Ten of Swords sering dikaitkan dengan akhir dari satu fase yang berat. Kekecewaan, pengkhianatan, rasa lelah, situasi yang sudah tidak bisa diteruskan. Satu bab yang akhirnya benar-benar selesai. Dan ketika kartu ini datang setelah Page of Wands, aku merasa pertemuan baru ini muncul ketika kamu sedang berada di ujung satu perjalanan lama. Ada sesuatu dari masa lalu yang sedang kehilangan pengaruh atas hidupmu. Bisa hubungan, bisa pekerjaan, bisa lingkungan, bisa pola pikir, bisa rasa sakit, bisa rasa kecewa, bisa juga satu masa ketika kamu merasa tidak dihargai. Ten of Swords berkata, cukup, bukan karena kamu menyerah pada hidup, tetapi karena kamu akhirnya berhenti mempertahankan sesuatu yang memang sudah selesai. Dan menurutku, inilah alasan kenapa energi baru mulai mendekat. Selama kamu masih berdiri di pintu lama, kamu tidak akan melihat pintu berikutnya, tetapi sekarang satu pintu mulai tertutup. Dan tanpa kamu sadari, di tempat lain seseorang justru baru mulai mendengar namamu. Indahnya ada di situ. Saat kamu merasa sesuatu berakhir, kehidupan sebenarnya sedang mempersiapkan awal baru. Kamu mungkin menangisi satu orang, sementara orang lain sedang mulai mencari tahu tentangmu. Kamu mungkin merasa satu kesempatan hilang, sementara namamu sedang disebut dalam kesempatan lain. Kamu mungkin merasa ditolak, sementara seseorang yang jauh lebih tepat justru mulai memperhatikan. Kamu mungkin merasa hidup diam, padahal jaringan kehidupanmu sedang bergerak. Itulah kenapa jangan menilai seluruh masa depan hanya dari apa yang sedang kamu lihat hari ini. Ten of Swords bisa membuat seseorang merasa seperti, sudahlah, aku capek. Aku nggak mau berharap lagi. Kalau ada, ya ada. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Dan lucunya, justru saat kamu berhenti terlalu memaksa, sesuatu yang baru muncul. Kenapa? Karena energi dan perhatianmu tidak lagi seluruhnya terjebak di masa lalu. Ada ruang kosong, dan ruang itulah yang memungkinkan hal lain masuk. Aku juga merasa sosok King of Wands ini mungkin mendengar sedikit tentang perjalanan sulitmu. Bukan semua detail, tetapi cukup untuk memahami bahwa kamu bukan orang yang hidupnya selalu mudah. Dan alih-alih membuatnya mundur, pengalamanmu justru bisa membuat dia menghormati dirimu. Dia melihat, orang ini sudah melewati banyak hal, tetapi masih berdiri. Ini penting, karena Ten of Swords bukan hanya kartu tentang rasa sakit. Ini kartu tentang bertahan sampai akhir. Kamu sudah melewati bagian yang sulit. Dan sekarang matahari dalam kartu ini sebenarnya mulai muncul di kejauhan. Artinya, setelah sebuah malam panjang, pagi tetap datang. Kalau selama ini ada orang yang menjatuhkan namamu, aku juga merasa kartu ini mengatakan pengaruh cerita lama itu mulai berakhir. Mungkin pernah ada orang yang punya penilaian buruk tentangmu. Pernah ada pembicaraan yang tidak adil. Pernah ada kesalahpahaman. Tetapi Three of Pentacles di depan menunjukkan reputasimu
sekarang dibangun ulang oleh orang-orang yang benar-benar melihat kualitasmu. Jadi satu suara buruk tidak lagi cukup untuk menentukan bagaimana dunia melihatmu. Ada orang lain yang berkata, "Enggak, aku kenal dia. Dia enggak seperti itu." Ada orang yang membela, ada orang yang memberikan perspektif berbeda. Dan perlahan cerita lama kehilangan kekuatannya. King of Wands kemudian mendengar versi yang lebih lengkap. Bukan hanya rumor, tetapi pengalaman nyata dari orang-orang yang pernah berinteraksi denganmu. Ini bisa menjadi alasan kenapa dia ingin melihat sendiri. Dia tidak ingin menilai hanya dari kata orang. Dia mau membentuk pendapatnya sendiri. Dan itu bagus. Karena mungkin selama ini kamu lelah harus menjelaskan dirimu. Ten of Swords berkata, kamu tidak harus terus-menerus membuktikan sesuatu kepada semua orang. Biarkan waktu dan tindakan yang berbicara. Orang yang memang punya kemampuan melihat karakter akan memahami sendiri. Ada juga pesan menarik mengenai pertemuan setelah penyembuhan. Mungkin beberapa dari kalian berpikir, kenapa orang baik nggak datang dari dulu? Karena mungkin kalau pertemuan itu terjadi beberapa tahun lalu, kamu belum menjadi versi dirimu sekarang. Mungkin kamu masih terlalu mudah percaya, masih terlalu takut ditinggalkan, masih terlalu ingin diterima, masih sulit mengatakan tidak, masih mau mengorbankan diri terlalu banyak. Sekarang berbeda. Setelah Ten of Swords, kamu lebih tahu nilai dirimu. Kamu lebih bisa membaca batas. Kamu lebih berani berkata, aku nggak suka diperlakukan begitu. Dan energi seperti itu justru membuat hubungan berikutnya berpotensi lebih sehat. Kalau ini berkaitan dengan pekerjaan, sama juga. Mungkin dulu kamu terlalu murah menghargai kemampuanmu, terlalu takut meminta bayaran yang pantas, terlalu sungkan menolak pekerjaan yang tidak sepadan, terlalu banyak memberi, tetapi pengalaman mengajarkan. Dan ketika kesempatan dari King of Wands datang, kamu sudah lebih siap bernegosiasi, sudah lebih tahu kapasitas, sudah tahu apa yang pantas diterima. Ten of Swords juga bisa menunjukkan orang yang mendekat setelah satu kondisi benar-benar berakhir. Jadi kalau sekarang kamu sedang dalam situasi abu-abu, jangan terburu-buru. Biarkan sesuatu selesai dengan bersih. Jangan membawa drama lama ke pintu baru. Karena energi pertemuan ini terasa jauh lebih baik ketika kamu datang tanpa beban yang seharusnya sudah ditinggalkan. Ada kalimat yang terasa kuat dalam reading ini. Jangan bawa orang lama ke meja yang sedang disiapkan untuk orang baru. Bukan berarti harus melupakan seluruh masa lalu. Pengalaman tetap menjadi bagian dari dirimu. Tetapi jangan biarkan pengalaman lama menentukan bahwa semua orang berikutnya akan sama. Karena King of Wands berbeda. Sosok ini mungkin punya kekurangan juga. Tetapi setidaknya dia datang dengan energi yang lebih jelas, lebih berani, lebih terbuka dalam tindakan. Page of Wands menunjukkan ada komunikasi. Three of Pentacles menunjukkan ada alasan nyata kenapa kalian terhubung. Dan Ten of Swords mengatakan sesuatu dari masa lalu memang harus diletakkan pada tempatnya. Aku juga melihat kemungkinan bahwa sosok ini sendiri pernah melalui kegagalan. Jadi bukan hanya kamu. Dia juga mungkin pernah jatuh, pernah kecewa, pernah kehilangan sesuatu, pernah harus membangun ulang. Itulah kenapa ketika mendengar ceritamu, dia merasa ada kesamaan tertentu. Bukan berarti perjalanan kalian sama, tetapi ada rasa orang ini mengerti bagaimana rasanya mulai dari bawah. Dan itu bisa menciptakan koneksi yang cukup dalam. Siapa yang membawa namamu? Kalau aku rangkum dari keempat kartu ini, orang yang membawa namamu kemungkinan seseorang yang mengenal kualitasmu secara nyata. Three of Pentacles sangat kuat mengenai rekomendasi. Bisa rekan kerja, mantan rekan kerja, teman, klien, kenalan, anggota komunitas, atau seseorang yang pernah melihat prosesmu. Aku tidak terlalu merasa orang ini membawa namamu dengan niat buruk. Justru energinya lebih seperti, aku tahu orang yang cocok. Atau,
Coba deh kenal sama dia. Mereka mungkin tidak sadar bahwa satu percakapan sederhana akan menimbulkan rasa penasaran yang cukup besar. Dan ada kemungkinan mereka nantinya menjadi pihak yang mempertemukan kalian. Misalnya mengadakan acara, mengajak makan, mengajak bergabung dalam proyek, membuat grup, atau hanya sekadar berkata, nanti kapan-kapan aku kenalin. Dari kalimat sesederhana itu, cerita bisa dimulai. Apa yang dia dengar tentangmu? Yang dia dengar kemungkinan bukan cerita bahwa kamu sempurna. Justru lebih realistis. Dia mendengar kamu pekerja keras, punya kemampuan, punya pengalaman, cukup mandiri, pernah menghadapi masalah, tidak gampang menyerah, dan mungkin sedikit sulit ditebak kalau baru dikenal. Ada pula kemungkinan dia mendengar bahwa kamu tidak gampang dekat dengan sembarang orang. Dan justru informasi itu membuatnya semakin penasaran. Karena King of Wands menyukai sesuatu yang tidak langsung tersedia. Bukan soal permainan, tetapi karena dia terbiasa dengan orang yang datang mendekat. Ketika mendengar ada seseorang yang justru sibuk dengan dunianya sendiri, dia memperhatikan. Nah kamu, sampai di sini dulu reading kita kali ini. Dan dari keseluruhan energi yang kita baca, ada satu hal yang menurut aku paling menarik. Tidak semua pertemuan dimulai ketika dua orang saling bertatap muka. Kadang sebuah pertemuan justru sudah dimulai jauh sebelumnya, ketika seseorang pertama kali mendengar nama kamu, mendengar cerita tentang kamu, mengetahui hasil kerja kamu, mengetahui sifat kamu dari orang lain, atau tiba-tiba merasa penasaran dengan sosok yang bahkan belum pernah dia temui secara langsung. Jadi, jangan terlalu sibuk merasa bahwa hidup kamu sedang diam hanya karena kamu belum melihat hasilnya sekarang. Ada hal-hal yang memang bergerak tanpa suara. Ada proses yang tidak selalu diumumkan kepada kita. Dan mungkin saja, ketika kamu sedang sibuk menjalani hidup seperti biasa, di tempat lain, nama kamu sedang dibicarakan dalam konteks yang justru membuka sebuah pintu baru. Tapi tetap ingat, jangan jadikan reading ini sebagai sesuatu yang harus terjadi persis seperti yang aku sampaikan. Gunakan sebagai bahan refleksi. Kalau memang ada bagian yang terasa sesuai, ambil pesannya. Kalau tidak sesuai, kamu boleh tinggalkan. Sekarang aku pengen banget dengar dari kamu. Kalau reading ini relate, jangan langsung pergi begitu saja. Tulis komentar kamu sebanyak mungkin di kolom komentar. Ceritakan bagian yang paling mengena, tulis apa yang sedang kamu rasakan, atau kalau kamu tidak ingin menceritakan hal yang terlalu pribadi, cukup tulis. Aku siap dipertemukan dengan orang dan kesempatan yang baik. Aku sengaja mengajak kamu aktif berkomentar, karena setiap komentar, like, dan interaksi dari kamu benar-benar membantu Queen of Pentacles Tarot berkembang dan menjangkau lebih banyak penonton. Jadi kalau selama ini kamu sering menonton, tetapi jarang meninggalkan jejak, mulai dari video ini, aku ajak kamu ikut hadir di kolom komentar. Biar aku tahu kamu ada di sini, dan biar komunitas kita semakin ramai. Untuk kamu yang merasa reading general ini menyentuh situasi yang sedang kamu alami, tetapi kamu membutuhkan jawaban yang lebih spesifik, personal reading masih dibuka hanya untuk 5 orang tercepat dengan harga Rp35.000 untuk satu pertanyaan. Kamu bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di video. Jadi kalau memang ada satu pertanyaan yang sudah lama muter-muter di pikiran kamu, dan kamu ingin melihatnya lebih personal, kamu boleh menghubungi aku selama kuotanya masih tersedia. Terima kasih sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk kamu yang selalu kembali, yang meninggalkan komentar, yang memberikan like, yang membagikan video ini, dan yang ikut membantu Queen of Pentacles Tarot terus bertumbuh. Jangan lupa subscribe kalau kamu belum bergabung, aktifkan notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan reading berikutnya,
Dan kalau kamu merasa ada seseorang yang mungkin membutuhkan pesan dari reading ini, kamu boleh bagikan videonya kepada mereka. Aku pamit dulu. Jaga hati kamu, jaga pikiran kamu, tetap lakukan yang terbaik untuk hidup kamu, dan jangan meremehkan perjalanan yang kelihatannya masih sunyi. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu. Mungkin ketika kamu merasa belum dikenal siapa-siapa, nama kamu justru sudah sampai lebih dulu ke tempat yang tidak pernah kamu duga. Sampai ketemu lagi di reading berikutnya, hanya di Queen of Pentacles Tarot.